Di video kali ini kita akan melihat contoh kasus dari penggunaan diagram tangga dalam membuat suatu program untuk suatu alat ataupun suatu mesin. Nah, jadi di sini pada contoh ini kita melihat alat yang ingin kita buat itu adalah alat pemanas kopi. Artinya kita di situ nanti membutuhkan air dan kemudian adanya pemanas yang bekerja untuk memanaskan air yang ada di dalam alat tersebut. Seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan dalam pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang sistem kontrol, setiap kita ingin membuat alat, maka hal yang pertama sekali harus kita perhatikan adalah kita tentukan dulu apa inputnya ataupun sensor yang kita pergunakan dan juga apa yang sebagai outputnya ataupun aktuator yang bakal kita pergunakan. Nah, di sini input yang kita pergunakan itu adalah yang pertama saklar daya atau X1. X1 ini fungsinya adalah untuk menghidupkan mesin secara keseluruhan. Kemudian input yang kedua itu adalah sensor air, di mana dia akan mendeteksi adanya air yang dimasukkan ke dalam tangki sehingga aktuator berupa pemanas itu bisa menyala. Kemudian yang ketiga itu adalah sensor suhu. Nah, sensor suhu ini untuk mendeteksi apakah air yang dipanaskan di dalam teko ini sudah sesuai. Kalau misalnya sudah sesuai, maka pemanas bisa mati. Sedangkan untuk outputnya sendiri, itu kita punya di sini yang pertama adalah pemanas tangki untuk memanaskan air yang pertama terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pemanas untuk dapat mempertahankan suhu yang ada di bawah gelas teko ataupun gelas kopi tersebut. Nah, kemudian adanya lampu sinyal yang menandakan bahwa si kopi tersebut sudah siap untuk dihidangkan ataupun diminum. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita mempergunakan diagram tangga dalam hal ini. Ketika kalian ingin membuat suatu pemrograman, hal yang pertama kalian lakukan adalah menentukan alur berpikirnya terlebih dahulu ataupun algoritmanya. Nah, algoritma inilah yang nantinya membantu kalian untuk dapat membuat program tersebut. Bukan hanya dalam program tangga, tapi juga program-program yang lain. Jadi, dalam kasus program tangga, sekarang kita lihat, kita akan membicarakan per anak tangga. Algoritma pada masing-masing anak tangga. Yang pertama, si mesin ini akan berjalan ketika kapan? Kalau kita nyalakan si saklar. Nah, sebelum kita nyalakan si saklar, kita harus memasukkan air terlebih dahulu. Sehingga algoritma untuk tangga pertama itu adalah tangga diisi dengan air. Kemudian saklar harus dihidupkan, sehingga nanti keluarannya ataupun aktuatornya itu berupa adanya pemanas yang menyala. Berarti di sini kita menentukan juga apakah dia dalam kondisi normally close ataupun normally open untuk masing-masing input yang kita pergunakan. Nah, tangki diisi dengan air, artinya ini menandakan kita harus meng-on-kan mesin. Berarti dia adalah instruksi on atau harus dalam bentuk normally open. Kemudian yang kedua, saklar harus dinyalakan. Artinya ini juga instruksi on, berarti X1 pada tangga pertama itu juga harus dalam kondisi normally open. Nah, selanjutnya air dipanaskan ini sebagai outputnya. Oleh sebab itu, untuk tangga yang pertama, itu dia memiliki bentuk seperti ini. X1 dalam kondisi normally open, X2 sebagai normally open, dan keluarannya adalah Y1. Jadi kalau misalnya saklar dihidupkan dan air dimasukkan, maka barulah Y1 mulai bekerja. Yang kedua, anak tangga kedua. Kalau ini sudah selesai bekerja, maka dia akan naik dan masuk ke dalam teko ataupun gelas kopinya tadi. Ketika dia sudah masuk ke gelas kopi, kita menginginkan Y2 ini menyala. Berarti outputnya di sini adalah Y2. Kemudian ada beberapa input yang harus kita nyalakan. Yang pertama, X1. X1 ini saklar harus tetap hidup. Berarti X1-nya ini harus dalam keadaan instruksi on ataupun normally open. Kemudian yang kedua itu adalah X2. Nah, X2 ini tadi akan tetap menyala kalau misalnya ada air di situ. Ada air di dalam tangki tersebut.
Oleh sebab itu, X2-nya ini harus dalam kondisi normally close, karena kita tidak membutuhkan dia berubah. Selanjutnya itu adalah X3. Kalau X3 ini, dia jangan dulu ada mendeteksi suhu, sehingga pemanas itu masih tetap menyala. Oleh sebab itu, X3 di sini atau saklar suhu di sini adalah instruksi untuk meng-off-kan Y2. Oleh sebab itu, X3 harus dalam kondisi normally close. Sehingga untuk tangga yang kedua, dia seperti ini. Y2 akan menyala jika saklar dihidupkan, kemudian masih ada air pada tangki, dan kemudian sensor suhu tidak mendeteksi adanya perubahan suhu sesuai dengan yang ditentukan. Kalau misalnya sensor suhu mendeteksi bahwa suhu sudah sesuai, barulah Y2 itu akan mati. Pada anak tangga yang ketiga, itu kita menginginkan kalau suhu pada si teko ini sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka pemanas akan mati, namun akan ada lampu yang menyala. Jadi di sini kita ingin mematikan Y2, tetapi menghidupkan Y3. Tapi ingat, Y2 ini secara otomatis akan mati pada anak tangga yang kedua. Kenapa dia akan mati pada anak tangga yang kedua? Karena kalau X3 sudah mendeteksi adanya perubahan, ini akan on ataupun terbuka dia. Kalau dia misalnya terbuka, justru ini akan mati. Oleh sebab itu, di anak tangga yang ketiga, kita harus hanya mempertimbangkan outputnya itu adalah Y3, yaitu si lampu yang akan menyala. Nah, tadi dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa lampu ini akan menyala ketika kapan? Yang pertama, kalau si saklarnya tadi, mesinnya tadi masih hidup, berarti ini X1 dalam kondisi normally on. Nah, kemudian X2-nya ini dia harus dalam kondisi yang tetap atau ada air di dalam tangkinya sebagai syarat hidupnya si mesin ini tadi, yang di awal sudah kita katakan. Berarti X2 harus dalam kondisi normally close. Kalau tidak ada air, barulah keseluruhan mesin ini mati. Nah, kemudian yang ketiga yaitu X3. Nah, X3 ini adalah sensor suhu. Nah, sensor suhu ini kalau mendeteksi sesuatu ataupun mendeteksi adanya suhu yang sudah sesuai, maka yang menyala adalah Y3. Oleh sebab itu, ini adalah instruksi on-nya untuk Y3, tetapi instruksi off-nya untuk Y2. Makanya di anak tangga kedua, dia itu dalam kondisi normally close. Tapi di anak tangga ketiga berarti dia harus kebalikannya, karena dia instruksi on-nya si Y3. Artinya dia dalam kondisi normally open. Nah, jadi X3 normally open, X1 normally open, instruksi on, instruksi on. Nah, akan mati kalau nggak ada air lagi, artinya ini adalah instruksi off. Yang menyala siapa? Yang menyala adalah Y3. Di sini kita kuncinya itu apa? Bahwa lampu ini akan menyala, dan dia akan berhenti menyala ketika kapan? Ketika sudah tidak ada air di dalam tangki. Jadi seperti itulah contoh dari penulisan diagram tangga untuk kasus yang lebih rumit lagi, ataupun ketika kita membuat pemrograman pada suatu alat. Selanjutnya kita akan belajari di video yang berikutnya.